dulu Kristen tertutup karena Alkitab tidak boleh dibaca oleh orang awam. Tetapi setelah abad ke-16, Martin Luther membuka Alkitab itu dan boleh dibaca oleh orang awam, terjadilah kebangkitan orang-orang awam yang melayani, dan mereka cukup terkejut karena ternyata di dalam Alkitab apa yang diajarkan oleh para uskup dan oleh para pemuka pemimpin gereja itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan mereka mulai mengkritisi gereja, para gaya hidup yang mewah dari pemimpin-pemimpin gereja saat itu Katolik ya. Dan mereka mulai menggugat, dan kebangkitan jemaat-jemaat awam yang melayani Tuhan ini menjadi pelopor dari kebangkitan kerohanian yang selanjutnya. Maka sejak saat itu orang nggak bisa munafik lagi, karena ternyata di dalam Alkitab memberikan free will, kehendak bebas. Orang boleh ikut Tuhan, boleh tidak, ya. Orang boleh ikut, boleh percaya Tuhan, boleh tidak. Namun semuanya akan dihakimi di akhir zaman. Jadi kultur ini kemudian membuat orang-orang Kristen menjadi dewasa, ya. Di awal-awal pertama Martin Luther melakukan reformasi, diikuti Calvin dan Zwingli, masih terjadi persekusi, ya. Mereka masih menggunakan masih otoriter, menggunakan kekuasaan untuk melawan yang tidak sepaham dengan dogma gereja mereka, dengan apa yang mereka yakini. Termasuk Zwingli, ya, dia kan pengikut Calvin dari Martin Luther, masih mempersekusi orang-orang Mennonite. Orang-orang Mennonite ini aliran gereja saya termasuk Mennonite, anak baptis, ya, yang kita menolak baptisan anak dan kita menghendaki baptisan ulang bagi orang-orang yang dibaptis di waktu bayi. Kita waktu dewasa kita bilang harus baptis ulang, karena iman itu harus didasari dengan kehendak bebas, bukan karena kelahiran. Nah, itu yang kemudian dianggap melawan gereja, ya. Namun apakah benar itu melawan gereja? Ya, gerejanya mereka, bukan gerejanya Tuhan. Gerejanya mereka yang kita lawan, tetapi bukan gerejanya Tuhan. Ya. Jadi makin lama orang makin mengerti isi Alkitab, dan mereka tahu ada kehendak bebas di sana, dan bahkan Alkitab mengizinkan dirinya untuk dikritik dan digugat. Dan siapa yang sanggup? Banyak orang dulu, orang-orang liberal menggugat perjanjian lama, dan mereka nggak sanggup, karena akhirnya makin mereka menggali, mereka pergi ke Mesopotamia, makin digali, makin benar. Dan akhirnya Alkitab yang dulu dianggap hanya sebagai barang sakral, sebagai kitab-kitab mitos dan mistis, akhirnya oleh Profesor Daniel Snell, bukunya Anda bisa dapat di PPK atau di Gramedia, gitu ya, judulnya Mesopotamia 3200 BC, ya, judulnya. Dia seorang sumeriologi. Jadi Alkitab itu sekarang menjadi milestone, menjadi batu penjuru bagi sejarah. Apabila ada orang-orang yang berusaha mencari sejarah yang hilang di masa lalu, bukalah Alkitab, dari situ pijakannya, lalu gali di mana di lokasi itu, dan Anda akan menemukannya. Dan begitu ya, di abad ke-18 teolog-teolog liberal itu membongkar seluruh Mesopotamia yang saat itu sudah korak-karit, karena semua arkeologinya itu dirusak oleh orang-orang Islam sendiri, ya, karena entah mengapa mereka menghancurkan semua bukti-bukti arkeologis itu. Tapi yang di bawah tanah mereka nggak bisa hancurkan, karena mereka nggak punya teknologinya, dan mereka cukup bodoh, mereka nggak ngerti, ya. Jadi digalilah sama orang Jerman, dan ditemukanlah semua peninggalan di zaman Nebukadnezar sampai ke zaman Hammurabi, bahkan sampai ke zaman Nuh, itu dibongkar dan diangkut semua ke Berlin. Itu videonya ada yang saya buat, Spirit of Babel, ya. Spirit of Babel itu saudara lihat, itu baru sebagian, ya. Itu ada 5 gedung, saya capek sekali saya keliling itu, ya. Aduh, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu saya keliling di situ. Di depan pagi saya nungguin, bukannya jam 10 soalnya kan, terus jam 10 saya mulai masuk ke museum, itu satu gedung, dan saya nyebrang ke gedung lain, udah nggak sanggup, itu besar sekali ya, dan saya ambil foto satu-satu, saya catat satu-satu, dan itu saya buat presentasinya di dalam Spirit of Berlin.
Spirit of Babel. Ya, Anda lihat videonya Spirit of Babel. Jadi luar biasa sekali bagaimana Alkitab membuka diri untuk dikritik, untuk diuji, dan makin orang menguji, makin orang menemukan. Hari ini orang nggak ada yang berani menggugat perjanjian lama, karena semuanya itu sudah terpapar dengan jelas keasliannya, keautentikannya, dan mereka semua sudah melihat bahwa perjanjian lama itu benar-benar terungkap dan benar-benar ada semua yang ada dalam tulisan perjanjian lama itu. Jadi nggak bisa dikritik lagi oleh liberal. Sekarang orang-orang liberal masuk ke perjanjian baru, karena dulu perjanjian lama ya kan, karena perjanjian baru mereka mulai. Nah itu nanti akan terjadi hal-hal yang sama ya. Dari ini sekarang yang lagi naik daun namanya Bart Ehrman ya. Tetapi itu mudah sekali cara menangkap omongannya dia, karena omongan dia kan semua asumsi, hanya asumsi, belum menggunakan bukti-bukti arkeologis apapun. Dia hanya menggunakan berdasarkan ini, maka saya mengasumsikan seperti ini. Nah itu nggak kuat, makanya nggak bisa dijadikan patokan. Sampai hari ini teolog liberal belum menggunakan Bart Ehrman sebagai acuan, belum ya. Beda dengan di zaman teolog liberal dulu, ada namanya Robert and Mary Gold, bisa lihat bukunya, ada PDF-nya juga kalau nggak salah ya. Robert and Mary Gold ya sempat menuduh bahwa Alkitab ini hanya karangan para penguasa di zaman itu, tetapi akhirnya terbantahkan ya dengan ditemukannya penemuan-penemuan arkeologis itu, akhirnya terbantahkan si Robert and Mary Gold ini. Apalagi penemuan Laut Mati itu membuktikan bukti bahwa tidak ada perbedaan di dalam penulisan kitab suci. Nah, itulah cara hidup Kristen. Ya, Anda yang pertama terbuka, mengizinkan diri untuk dikritik. Ya, bahkan Yehova Elohim pun berkata, ujilah aku. Karena di dalam kebodohannya manusia itu mengkritik Tuhan. Makanya ketika Ayub membenarkan dirinya sendiri, di akhir ayat-ayat di dalam Wahyu itu, Ayub berkata, ampuni aku Tuhan, hanya dari kata orang aku mendengar tentang Engkau. Sekarang mataku melihat sendiri. Kenapa? Ayub menguji dengan dirinya sendiri. Ya, dia pertaruhkan, dia hidup kudus, dia hidup benar, dan dia menderita. Tetapi ketika dia diam dan dia melihat pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, dia kemudian malah minta ampun, walaupun ia tidak dianggap bersalah oleh Tuhan. Tetapi dalam keimanannya dia pun menguji Tuhan, dan Tuhan pun tidak marah ketika Ayub berusaha membenarkan dirinya sendiri, karena ia Bapa yang penuh kasih. Ya, satu, Tuhan itu boleh diuji, boleh dikritik. Tapi saran saya sebagai orang yang pernah mengkritik Tuhan, bertanyalah dengan rendah hati. Nanti kamu akan mendapat jawaban yang baik dari Tuhan. Kalau engkau bertanya dengan kesombongan, Tuhan akan jawabmu dalam badai, sesuai dengan kesombongan yang kamu bangun. Nah itu. Dan saya menemukan Tuhan dalam badai. Nah, itu pertama. Tetapi di dalam badai itu pun Tuhan menunjukkan kasih setianya. Dia angkat saya, dia rangkul saya, dia gendong saya melalui badai itu. Dan saya melewati badai itu, dan saya tahu yang gendong saya Tuhan Yesus. Ya, jadi bertanyalah pada Tuhan, maka ia akan menjawab. Ya, carilah, mintalah, tadilah, ketuklah. Jangan takut ya, saudara-saudara yang ada sebagai seorang Kristen, jangan takut, jangan pernah takut untuk bertanya, jangan pernah takut. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, cara hidup sebagai seorang Kristen adalah Anda harus belajar untuk hidup di dalam firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu ada dua. Yang pertama adalah logos, yang kedua adalah rema. Yuk kita buka. Yang ini yang mau saya sampaikan. Ya. Nah, coba yang kedua, ya, hidup orang Kristen itu dari perkataan firman Tuhan. Kalau buka dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman itu berasal dari bahasa Arab. Nah, itu semuanya firman. Nah, itu terjemahan yang agak keliru ya. Ada kata firman itu. Nah, yang benar adalah manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari rema yang keluar dari mulut Allah. Ya, dari rema. Nah, kata firman itu berasal dari logos dan rema. Ya, ada dua. Logos itu adalah
semua informasi yang kita lihat atau kita dengar, baik kita mengerti atau tidak mengerti. Saya hari ini ngomong ke saudara, ini logos nih sekarang. Ya, hari ini saya ngomong ini logos nih, ini logos. Anda baca buku, itu logos. Anda lihat sesuatu, itu logos. Anda dengar sesuatu, itu logos. Bahkan Anda dengar lonceng berbunyi, itu juga logos. Ya, sampai logos itu kemudian membuat pengertian dan motivasi di dalam hatimu dan menggerakkan hatimu dan memotivasi dan memberikan keinginan, bahkan memberi kita energi untuk melakukan sesuatu yang sukar oleh karena logos itu, maka jadilah itu rema. Rema adalah logos yang hidup. Jadi ketika Anda mendengar suara bel, tiba-tiba Anda tergerak, aku sudah lama tinggalkan Tuhan Yesus. Kadang-kadang bel itu mengingatkan kita akan Tuhan. Nah, maka bel itu bisa jadi rema. Ya, suara itu. Ketika saudara mendengar suara saya hari ini, untuk bertanya kepada Tuhan, dan saudara, iya ya, kenapa aku nggak bertanya sama Tuhan? Kenapa aku takut untuk bertanya? Kemudian saudara bertanya, dan saudara menemukan Tuhan. Carilah, ya, mintalah, carilah, ketuklah. Nah, maka saudara mulai bertanya-tanya, dan saudara mulai mengerti firman Tuhan. Nah, itulah rema. Tapi Anda tidak akan hidup dengan rema yang keluar dari mulutnya Paul Sang. Anda akan hidup karena rema itu keluar dari mulutnya Elohim sendiri. Makanya, apakah perkataannya Elohim? Alkitab Kristen, Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu, itulah logos yang ditulis, yang ketika saudara baca, maka akan jadi rema, dan itulah rema yang keluar dari Elohim. Ya, itu yang dimaksud. Karena kalau kita tidak pernah baca logosnya, bagaimana kita bisa tahu rema? Bagaimana kita bisa mengerti rema yang keluar dari mulut Allah kalau kita nggak tahu logosnya? Jadi rema bisa ada karena ada logos. Ya, kalau nggak ada logos, bagaimana bisa jadi rema? Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus baca firman Tuhan. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang yang dikit-dikit dengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan. Orang-orang, terutama orang-orang gereja karismatik itu ya, dikit-dikit dengar suara Tuhan. Tapi saya tanya Alkitab, dia nggak ngerti. Dia bilang, Pak, saya ragu. Orang yang sedikit-sedikit dengar suara Tuhan, tetapi dia tidak tahu Alkitab, dia tidak pernah baca Alkitab. Oh enggak, Roh Kudus yang ajarkan saya, itu bohong. Ya, saudara boleh mencurigai untuk orang-orang yang dikit-dikit dengar suara Tuhan, tetapi dia menolak untuk baca Alkitab. Dan saya nggak percaya dengan orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini, saya jadi hamba Tuhan dari tahun 99 ya. Saya melayani Tuhan dari saya umur 12 tahun, saya ada di gereja tiap hari. Dari saya umur 12 tahun. Ya, jadi sudah lebih dari 30 tahun saya itu kenal dengan orang-orang yang model seperti ini. Ya, saya lebih rajin dari pendeta saya dulu malah ya, gereja. Saya baca Alkitab itu sudah puluhan kali dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Bahkan sekarang saya sudah sekolah teologi, saya belajar bahasa aslinya juga. Dan saya melihat kehidupannya orang-orang yang katanya mendengar suara Tuhan ini. Nah, saya banyak melihat mereka. Ya, saya bilang tadi, enggak yang di Indonesia, enggak yang di luar negeri, sama saja. Begitu dia bilang, oh enggak, saya tidak perlu firman, tidak perlu Alkitab, Roh Kudus ajar saya. Udah, kamu singkirkan itu dari perbendaharaan pikiran dan hatimu. Dia penyesat. Ya, orang yang mendengar suara Tuhan harus mencintai firman Tuhan yang tertulis. Karena Tuhan Yesus pun selalu berkata, ada tertulis. Berkali-kali Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi jangan diasumsikan, oh enggak, itu yang tertulis, itu ada yang tidak tertulis yang Tuhan belum sampaikan. Itu sesat. Itu salah, udah pasti salah. Itulah kesesatan. Yang tidak ada ditulis di karang-karang. Nah, itulah kesesatan. Ya, jadi hati-hati. Nah, logos mengekspans, mengembangkan pengetahuan kita. Karena logos itu yang kita baca, yang kita dengar itu nempelnya di jiwa, di akal budi. Nah, rema itu yang membuat roh kita hidup. Rema itu yang kemudian menghidupkan pengetahuan di jiwa kita. Kemarin saya kasih pelajaran tubuh, jiwa, dan roh. Atau kalau orangnya senang urutannya roh, jiwa, dan tubuh. Nah, logos itu ada di jiwa. Tetapi rema itu yang menghidupkan roh Allah di dalam kita, yang akan menginisiasi roh Allah di dalam kita. Yang membuat roh Allah di dalam kita itu menjadi kuat dan menjadi alive. Bukan hidup, roh Allah nggak pernah mati, tapi alive itu bangkit, maksudnya ya, bangkit dan bisa membuat jiwa kita dan tubuh kita tunduk kepada roh Allah yang di dalam kita. Itulah gunanya rema. Makanya kita jangan cuma logos, ya, jangan berhenti logos. Pendeta-pendeta reform itu banyak berhenti di logos, dia nggak punya rema. Mengapa tidak ada rema kayak kemarin?
Wah, harus Roh Kudus yang memberikan iluminasi, kata isi orang reform, siapa itu kemarin, Pak Herman. Iya, tapi bagaimana Roh Kudus bisa mengiluminasi? Itu ada urutannya dan tertulis jelas di dalam Alkitab. Bagaimana Anda bisa punya rema? Itu masalahnya. Itu tertulis jelas. Jadi jangan ngarang-ngarang. Di Alkitab itu semua yang kita butuhkan ada tertulis jelas. Ya, coba lihat Roma 10 ayat 17 ya. Di iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan oleh firman. Firman itu harus diiluminasi oleh Roh Kudus maka bisa diiman. Jangan ngarang. Udah ayatnya cuma begini doang, jangan ditambah-tambahin. Ya, ayatnya cuma begini saja, jangan ditambah-tambahin. Jangan tambah iluminasi Roh Kudus segala macam. Nah, masalahnya kita harus dari bahasa aslinya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Nah, dalam bahasa aslinya oleh rema. Yang saya merahin itu ya, itu dalam bahasa aslinya nanti. Ya, itu dikata rema. Saya nggak munculkan bahasa Yunani-nya, nanti kelamaan kita nggak cukup waktu. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran melalui rema Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 7, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering, kemudian tinggal dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lihat ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, lihat rema. Jika kamu tinggal, remain in me and my rema remain in you. Tadi ya, logos sama rema. Rema adalah living word. Jadi kalau kita selalu punya living word di dalam hati kita, the living logos di dalam hati kita, ya, di dalam hidup kita, mintalah apa saja. Mengapa? Karena kita punya iman. Makanya yang kita minta itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita punya iman. Nah, iman itu datangnya dari mana? Dari rema. Kalau kita punya rema, maka kita punya iman. Nah, sekarang balik lagi, bagaimana caranya supaya punya rema? Nah, coba kita lihat. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam kasihku. Tinggal ya, ayat 4 ya. Coba kita buka Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Di sini tulisannya gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana tinggal di dalam Yesus? Yesus aja udah di sorga. Apa maksudnya tinggal? Oh, di dalam Roh Kudus. Iya, di dalam Roh Kudus itu seperti apa tinggal di dalam Roh Kudus? Kan Yesus kan yang Yesus yang hari ini ada di kita ini adalah Yesus, Roh Yesus. Makanya Paulus bilang Roh Yesus. Roh Yesus, kita tinggal di dalam Roh Yesus. Karena kita tinggal di dalam Roh Yesus yang sudah nggak ada di bumi ini. Yesus yang 33 tahun jalan-jalan di Yerusalem itu, yang ada bersama dengan adalah Roh Yesus yang bersama dengan kita. Lalu bagaimana kita bisa tinggal di dalam Roh Yesus? Nah, coba kita lihat ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi yang dimaksud dengan tinggal di dalam Yesus, tinggallah di dalam kasihku. Di dalam kasihku. Apa tinggal di dalam kasihku itu? Ya, kasih apa yang dimaksud? Maka yang dimaksud adalah tinggal di dalamku adalah tinggallah di dalam agape, kasih yang agape. Itu kasih itu dikata agape, bukan dari kata yang lain ya. Karena ada 3 macam nanti, agape, filio, dan eros. Nanti kita akan lihat agape, filio, dan eros. Tapi yang Yesus maksud, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam agape-nya Yesus, maka remanya Yesus, rema tadi ya, the living word, firman yang hidup itu, akan tinggal di dalam kita. Maka kita akan punya iman, karena iman datang dari rema. Jadi kita harus selalu tinggal di dalam kasih. Kita harus selalu tinggal di dalam kasih agape. Tinggal dalam kasih agape Tuhan. Makanya orang-orang Kristen kemarin yang dibilang, oh kamu itu sudah penuh Roh Kudus. Gimana nggak penuh Roh Kudus? Kamu aja nggak ada buahnya. Simpel sekali kan? Kamu bukan Kristen. Kristen itu apa sih? Kristen itu pengikut Kristus. Apakah pengikut Kristus? Pengikut Kristus kalau kamu saling mengasihi, bukan kalau kamu percaya Tritunggal, ngawur itu. Kalau kamu tinggal di dalam, kalau kamu hidup saling mengasihi, maka dunia akan mengenal kamu sebagai pengikutku, yaitu apa? Kristen.
Kita saling mengasihi. Makanya di Antioquia itu orang-orang disebut Kristen oleh orang lain. Mengapa? Karena mereka hidup dalam saling mengasihi, mereka berbagi satu sama lain, ya. Makanya mereka disebut Kristen. Oh, itu pengikut Kristus, ajarannya Kristus itu. Makanya mereka disebut Kristian. Karena mereka terkenal dengan agape-nya mereka, dengan kasihnya mereka. Tinggallah di dalam agape-nya Yesus, kasihnya Yesus ya. Bukan eros, bukan cinta monyet, cinta yang penuh nafsu seks itu. Bukan dengan cinta persahabatan, tapi dengan agape. Nah, nanti kita lihat. Maka remanya Yesus akan tinggal di dalam kita. Jikalau engkau tinggal dalam agapeku dan remaku tinggal dalammu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan terjadi. Mengapa Tuhan bilang apapun? Karena ia menjamin kalau kita tinggal di dalam rema, apapun yang kita inginkan itu pasti nggak jauh-jauh dari agapenya Yesus. Kalau yang kita minta itu di luar agapenya Yesus, maka kita nggak tinggal di dalam agape, sama saja. Oh Tuhan, saya mau minta mobil BMW 5 biji, saya minta mobil Porsche, saya minta pesawat jet pribadi. Saya yakin itu nggak tinggal di dalam agapenya Yesus. Makanya saudara harus memanipulasi jemaat dengan perpuluhan segala macam. Sorry, saya tidak mengajarkan perpuluhan ya. Anda yang menuduh saya mengajarkan perpuluhan. Yesus tidak pernah mengajarkan perpuluhan ya. Yesus ajarkan 100%, bukan perpuluhan. Jualah segala milikmu. Dan sudah saya lakukan ya. Beberapa teman yang dekat dengan saya, Anda tahu bahwa saya sudah melakukannya. 100% saya lakukan. Ya, setiap kali saya punya berkat itu bukan punya saya, itu punya Tuhan. Saya hanya mengelola berkat itu. Dan saya tanya Tuhan, ini buat apa? Siapa yang butuh? Apa yang harus aku lakukan dengan uang ini? Itu nanti saya akan ada pelajarannya financial freedom ya. Coba kalau Anda pengennya Porsche, doanya hamba-hamba Tuhan punya Porsche. Anda bayangin coba orang-orang ini yang ada di pinggir jalan ini hidupnya yang seperti ini. Kalau Porsche mau dijual buat menghidupi mereka, apa mereka nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa mereka nggak akan melihat? Sekalipun mereka nggak mau jadi Kristen, tapi apa mereka nggak melihat Yesus di dalam kamu? Setidaknya orang ini nanti di hari penghakiman nggak bisa menolak bahwa Yesus datang menghampiri mereka, menyelamatkan hidup mereka dari kemiskinan, dari kelaparan. Tetapi pada kenyataannya hamba-hamba Tuhan lebih milih beli Porsche daripada ngasih makan mereka. Maka hamba-hamba Tuhan ini tidak hidup di dalam agape. Itulah sebabnya nggak ada mujizat lagi di gerejamu. Itulah sebabnya gerejamu kering, kelihatannya bingar-bingar, kelihatannya jahat, tapi sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi Tuhan Yesus di situ. Itulah awal dari kesesatan. Ketika Anda mengagumi pendeta Anda yang hidupnya bermewah-mewah, ya, karena Anda ingin hidup mewah juga sebenarnya kan. Anda kan nggak tahan hidup untuk hidup seperti Yesus. Anda nggak tahan, Anda pengen hidup mewah-mewah. Anda tidak tahan hidup dengan memikul salib, menyangkal diri. Anda nggak tahan, Anda pengen dipakai Porsche seperti pendeta Anda. Satu Porsche itu Anda kalau jual, itu bisa menghidupi 100 keluarga kali untuk setahun. Untuk setahun loh. Dan mereka akan melihat Yesus di dalam hidupmu. Mereka tidak terima Yesus, itu bukan urusan Anda. Tapi urusan Anda adalah mereka melihat Yesus di dalam hidup Anda ketika Anda membagi makanan buat mereka. Tugas Anda bukan mengkristenkan, tugas Anda adalah kasih makan mereka. Oh, itu kan tugasnya Anies Baswedan, bukan, itu tugasnya gereja. Sejak kapan kasih makan menjadi tugas pemerintah? Alkitab mengajarkan ngasih makan orang miskin adalah tugas gereja, bukan tugasnya Anies Baswedan. Tahan perpuluhan Anda, jangan kasih ke gedung gereja yang megah-megah itu. Percuma buat beli pesawat pribadi nanti. Kasih buat mereka perpuluhanmu. Saya yakin Anda akan diberkati. Saya yakin, ketukan kuping saya kalau salah. Karena saya sudah lakukan, ya. Yang saya ngomong saya sudah lakukan semua. Saya nggak main-main ya. Saya nggak main-main, serius. Yang saya ngomong saya sudah lakukan semua. Kalau kita hidup di dalam agape-nya Kristus, ya, maka mintalah apapun. Pertanyaan, apakah Anda sudah hidup dalam agape-nya Kristus? Wah, susah Pak kalau gitu. Oh, mudah banget. Ya, mudah banget. Masalahnya mau apa enggak? Tuhan tidak akan kasih perintah yang sulit. Perintahnya itu tidak sukar. Masalahnya mau apa enggak. Kalau hatimu masih kepengen barang-barang mewah, kalau hatimu masih ingin punya mobil, beda dengan punya mobil mewah ya. Kalau di Jakarta punya mobil itu perlu nggak perlu ya, tapi untuk sebagian banyak orang ya perlu lah. Tapi bukan mobil mewah. Punya rumah perlu nggak? Oh, perlu ya. Tetapi Anda yang masih kontrak-kontrak, yang rumahnya masih pindah-pindah, Anda boleh berdoa sama Tuhan, minta rumah permanen. Tetapi bukan rumah yang mewah, yang dalamnya harus ada kolam renangnya,
Ya, Anda punya handphone perlu nggak? Perlu, tapi bukan handphone yang mewah. Anda punya jam perlu nggak? Perlu, tapi bukan jam tangan yang mewah. Bedakan. Anda punya pakaian, apalagi pakaian perlu, tapi bukan pakaian yang mewah yang harus bermerek, yang harus merek ini merek itu. Enggak ya, kita harus bandingkan itu, harus bedakan. Anda harus mengerti konsep itu, konsep kecukupan dengan konsep dengan hedonisme. Itu beda tipis, hanya di hawa nafsu bedanya. Kita doa, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kehendak Tuhan adalah agar semua orang hidup di dalam kecukupan. Tapi masalahnya, terus Anda berdoa lagi, beri pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Beri pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kan Tuhan kasih lebih. Berarti saudara harus bagi ke orang lain. Kalau saudara nggak bagi, kualat nanti. Makanya saudara tambah gemuk, tambah sehat, diabetes, stroke, kolesterol. Karena saudara nggak bagi, makan sendiri. Saudara makan harusnya 5 piring maksimum, tapi saudara hantam 10 piring. Kurang pol, udah makannya daging kambing terus setiap hari, makan durian terus, mati loh. Terus doa, oh Tuhan minta mujizat, Tuhan nggak kasih mujizat. Kamu berdosa kepada dirimu sendiri. Ya, kamu berdosa kepada dirimu sendiri. Bagi ke orang lain. Ya, bagi ke orang lain. Kalau Tuhan sudah melihat Anda membagi kepada orang lain dan Anda masih tetap sakit, Anda minta mujizat sama Tuhan. Mintalah apapun yang kamu inginkan akan terjadi. 2 hal ya. 1, Anda harus menguji segala sesuatu. Kedua, selalu tinggal di dalam firman Tuhan. Punya logos, punya rema. Dan yang ketiga tadi, bagaimana cara punya rema? Anda tinggal di dalam agape-nya Kristus, tinggal di dalam kasih Kristus. Ya, itulah hidup kekristenan.